Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah pagi ini. Kebaktian pagi ini dipimpin Mama Pendeta Sumarise Lokumar. Pada ibadah pagi ini kita menggunakan liturgi etnis Alor Pura. Karena itu, mari kita beribadah dalam persekutuan kasih Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, keanekaragaman suku, etnis, budaya, bangsa dan identitas lainnya merupakan berkat Tuhan. Budaya tercipta oleh karya Roh Kudus. Roh Allah memberi hikmat kepada manusia untuk menata hidup dalam keindahan dan keseimbangan. Namun seringkali perbedaan-perbedaan ini menimbulkan ketegangan di antara kita. Ada primordialitas, suku, etnis, agama, alamater yang sering menjadi sumber perselisihan dan konflik. Namun hari ini sebagai umat yang berbudaya dan menyembah Tuhan dalam keragaman budaya, kita diingatkan bahwa keragaman adalah kekayaan yang melengkapi kita dalam menyembah Allah. Keragaman ini juga membuat kita untuk saling melengkapi, menguatkan, dan menopang satu dengan yang lain. Hari ini kita juga merayakan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021. Hidup adalah proses belajar. Kita belajar dari keragaman budaya, kita belajar dari bencana, kita belajar dari firman Tuhan. Kita terus belajar sebagai murid Kristus dan mendidik anak-anak kita untuk hidup memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan peduli pada kelestarian alam raya. Bulan lalu, dalam perayaan Paskah, kita dikejutkan dengan hantaman badai seroja yang memporak-porandakan kehidupan. Di Genit, ada 38 klasis dari 52 klasis yang terdampak parah oleh bencana ini. Banyak gedung gereja yang hancur, rumah tempat tinggal hanyut di bawah arus banjir, bahkan tertimbun longsor. Korban jiwa berjatuhan. Kita menangis dan mengadu. Namun puji Tuhan, saat kita mengalami bencana, Tuhan tidak meninggalkan kita. Penyertaannya tetap kita alami. Dalam bencana ada solidaritas dan gotong royong. Kita saling peduli dan bahu-membahu, menolong yang susah, menguatkan yang lemah. Kita saling mengulurkan tangan, bangkit bersama dari bencana. Jemaat Tuhan, marilah menyembah Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Rekening Jemaat 292 ayat pertama. Yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Kekasih Tuhan, nats yang akan membimbing kita dalam kebaktian pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 67 ayat 5. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Dan mengakui dosa kita kepadanya dengan tulus ikhlas. Bapa di surga, terima kasih untuk karya-Mu yang agung yang menciptakan kami dalam keragaman. Perbedaan kami adalah karya-Mu yang mulia, agar kami saling menghargai, mengakui, dan melengkapi. Kami harus mengaku padamu bahwa seringkali karena perbedaan suku, bahasa, budaya, dan etnis, kami saling membenci, iri hati, dan berkonflik. Kami juga gagal menerima, mengakui, dan hidup bersama dalam perbedaan. Tidak jarang pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menyakiti sesama, karena kami menganggap diri dan kelompok kamilah yang paling baik. Kami gagal menyadari bahwa kami adalah sesama anggota dari Tuhan, dari tubuh-Mu yang Kristus. Karena itu kami mohon, saat ini kami datang menyembah-Mu, ya Allah, dalam kerapuhan kami, sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menentang
bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan bumi ini. Kami sedih, menangis, berduka akibat badai yang menghantam dan memporak-porandakan kehidupan kami. Tuhan, kami tak berdaya. Kami kehilangan harta benda, bahkan orang-orang yang kami kasihi dalam bencana. Kami sadar Engkaulah pemilik kehidupan kami dalam derita, satu yang kami pegang, yakni harapan hidup di dalam Engkau. Mampukan kami bangkit dari kerapuhan, ya Tuhan, kami mohon. Kasihani kami, kuatkanlah kami, agar kami mampu diri di tengah badai. Amin. Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Berdiri dan kita akan membaca berbalas-balasan. Ayat yang pertama saya baca dan ayat 2 dan selanjutnya dibaca berbalas-balasan. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Allah keselamatan ada padanya di hari-hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan ajaib di antara segala bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan kesempatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segala. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Surga dunia tidak boleh. Ia akan mengadili bangsa-bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah seluruh langit serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa sia-sia.
Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, di pagi yang kudus dan mulia ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Mari Tuhan Yesus urapi kami semua dengan kuasa roh dan hikmat. Mama Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus, hingga apa yang diperkatakan semuanya berasal dari Allah sendiri, sehingga kami memperoleh berkat dan kekuatan dari firman itu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Bapak Ibu, orang-orang muda yang diberkati Tuhan, shalom. Ada sukacita? Saya yakin bahwa karena ada rasa sukacita itulah yang mendorong kita untuk hadir dalam rumah Tuhan dengan satu maksud, untuk menaikkan ucapan syukur kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati bulan April dengan selamat. Sekaligus kita juga memasuki bulan Mei tahun 2021. Kita patut bersyukur karena bulan April yang lalu, tepatnya tanggal 5, kita terancam oleh badai siklon tropis Seroja. Badai itu membuat kita kehilangan sejumlah harta benda, bahkan ada juga korban nyawa. Tetapi yang luar biasa, Tuhan masih menjaga dan melindungi kita
sehingga kita semua diantar memasuki di bulan yang baru, bulan Mei. Sekaligus kita juga bersyukur karena Gemit mencanangkan bahwa bulan Mei itu sebagai bulan budaya. Karena itu nuansa pagi hari ini berbeda seperti biasanya. Karena kita ada dalam nuansa bulan budaya, maka selama 1 bulan ini kita bersama-sama akan belajar untuk menghargai nilai-nilai positif dan setiap budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam kaitan dengan bulan budaya, maka minggu ini kita beribadah dalam nuansa budaya Alor Purwo. Dalam kaitan dengan pembacaan dan tema khotbah, dalam kaitan dengan pembacaan dan juga tema khotbah, maka kita akan belajar dari pembacaan kita tadi, Mazmur 67. Tema khotbah pagi hari ini yaitu satu Tuhan, banyak suku bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara, agar kita mengerti pembacaan dan tema ini, maka ada beberapa pertanyaan saya angkat untuk menjawab khotbah pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, Bapak Mama, bentuk Tuhan itu ada berapa? 1, 2, 3? Pasti kita aminkan tidak sesuai dengan tema. 1 Tuhan, banyak suku bangsa. Benar, Tuhan kita cuma 1, tidak ada yang lain. Tuhan yang 1 itulah yang kita kenal sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan juga segala isinya, termasuk di dalamnya manusia. Dialah yang menciptakan Adam dan Hawa, lalu melalui mereka berkembanglah berbagai suku bangsa. Tuhan yang 1 itu dikenal dengan nama-nama yang berbeda dalam tiap suku. Contoh, orang Alor menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Laktal. Kalau orang Sabu menyebutkan Tuhan mereka dengan apa? Deo Amat atau Deo Muri. Orang Timur menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Wisneno. Orang Rote menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Senada orang Rote di sini yang tahu Lama Tua. Kalau begitu, walaupun Tuhan 1, tapi kita sebutkan dengan nama-nama yang berbeda. Kalau begitu, untuk semua ini bersaudara dalam iman. Sekali lagi, kita semua bersaudara dalam iman, karena kita menyembah Tuhan yang 1. Hanya penyebutan itu berbeda-beda menurut suku bangsa. Karena itu saudara-saudara, sekalipun
kita suku berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Karena itu seharusnya kita menjadi persekutuan yang solid. Jangan lihat sukunya, tapi kita adalah satu persekutuan sebagai anak-anak Tuhan yang bernaung di dalam jemaat kemah ibadat air nona. Itu berarti tidak ada yang merasa terlalu hebat, terlalu kuat, tapi kita adalah satu. Pertanyaan yang kedua, apa yang telah Allah perbuat untuk umatnya? Botol mulai ingat-ingat deh. Yang pertama yang Allah buat itu Dia menciptakan kita. Allah tidak sedang menciptakan kita, tetapi Dia juga mengasihi kita. Dia memberkati kita, bahkan Dia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kita perhatikan pembacaan kita tadi, ayat yang kedua. Allah mengasihi kita, memberkati kita, dan juga menyinari kita dengan wajah-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mulai dengan yang pertama, mengasihi. Allah mengasihi umat manusia tanpa memandang suku apa. Biar orang jahat juga Allah mengasihi. Karena itu Tuhan memberikan hujan bagi semua orang. Biar dia orang perampok, Tuhan memberikan kepadanya sinar matahari yang sama. Dari apa yang Allah buat, kira-kira pesan untuk saudara dan saya apa? Pesannya, kita diminta untuk belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita mengasihi bukan karena satu suku. Kita mengasihi bukan karena satu keturunan. Tapi kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Bahkan Allah telah mengutus putra tunggalnya datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita. Allah memberikan putra tunggalnya untuk menanggung semua dosa manusia. Itu karena cinta, karena kasih Allah. Karena itu, bagi saudara dan saya yang telah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, sudah selayaknya kita belajar menyatakan cinta kasih kita tulus kepada sesama kita. Yang berikut, Ia memberkati kita. Apa ada tanda-tanda bahwa Allah memberkati kita? Iya. Tanda-tandanya seperti apa? Tuhan memberikan pepohonan. Tuhan memberikan begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah untuk kita nikmati. Pohon-pohon buah yang tumbuh, Tuhan berkati dengan memberikan hujan. Kalau hujan turun ke bumi, maka tumbuh-tumbuhan kita tumbuh, bertunas, dan menghasilkan bunga dan buah, dan kita menikmatinya. In tahun curah hujan cukup banyak, air terbuat di mana-mana. Kira-kira potong tanggapi seperti apa? Siram bunga sako, bahkan saya lihat masih ada banyak rumah-rumah jemaat yang kering kerontang, padahal air sudah mengalir dari depan rumah. Marilah kita manfaatkan air yang ada itu sebagai berkat anugerah
bilang lapar kalau dia mampu memanfaatkan air yang saat ini luar biasa? Mau tidak? Jangan katakan Tuhan tidak memberi berkat. Berkat Tuhan sangat besar dan luar biasa. Yang berikut, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Sinar wajah Tuhan menuntun setiap suku bangsa tanpa pandang muka. Ini suku yang jahat, besok perlu menyinari dengan wajah. Semua kita merasakan wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu sudah selayaknya saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hasil tanah itu terdiri dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya kenari di alor. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, hasil tanah itu baru akan bertumbuh dan berbuah jika Tuhan memberikan hujan. Yang ketiga, Tuhan itu adalah sumber berkat. Saudara-saudara, kalau Tuhan itu adalah sumber berkat, kira-kira apa yang harus kita perbuat? Dalam Mazmur yang kita baca tadi, pemazmur bersyukur dan memuji nama Tuhan. Pemazmur mengaminkan bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan juga ada dan berkarya di tengah-tengah suku bangsa yang lain, termasuk di dalamnya suku-suku di Nusa Tenggara Timur. Sebab itu, semua suku bangsa harus bersyukur, bersorak-sorak, memuji dan menyembah namanya. Kita perhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-5 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, semua hasil, semua potensi setiap suku sudah selayaknya kita persembahkan kepada Tuhan. Contoh, ada alat-alat musik yang luar biasa. Orang Alor terkenal dengan mokoh. Mokoh juga perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Orang Alor terkenal dengan pakaian adat yang luar biasa. Kita juga harus pergunakan pakaian-pakaian adat itu untuk memuliakan Tuhan. Semua yang terindah dalam suku-suku kita harus persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memasuki bulan budaya pada hari ini, baiklah kita menggarisbawahi beberapa hal penting untuk kita belajar dalam perjalanan kehidupan ke depan. Yang pertama, tema kita satukan banyak suku bangsa. Tema ini menjelaskan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan kita bukan dua, bukan tiga. Karena Tuhan itu satu, maka kita sebagai umat ciptaannya
membina kerukunan dan persatuan. Botong Song boleh terbelah, Botong Song boleh terpecah karena suku-suku kita berbeda. Kita harus mempererat hubungan persaudaraan kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Meskipun dalam kenyataan kita berbeda latar belakang suku dan bangsa. Yang kedua, setelah Tuhan menciptakan kita, Ia juga menempatkan kita di pulau-pulau yang berbeda, agar di pulau-pulau itu kita hidup dan kita memelihara, kita juga merawat tanah pemberian Tuhan. Orang Alor, di Bantar, juga di Pura, ditempatkan oleh Tuhan di sana untuk menjaga dan memelihara tanah milik Tuhan di situ. Sambil menjaga dan memelihara tanah pemberian Tuhan, kita juga belajar mempertahankan, membangun peradaban mereka dengan membangun generasi penerus agar mereka mengenal Tuhan. Orang Sabu ada di Sabu dengan maksud supaya dia ada di sana, dia menata tanah pemberian Tuhan dengan segala kekakasannya. Yang ketiga, Potong yang bukan orang Alor ini sering ditakut-takuti bahwa di Alor itu ada suwangi. Di Alor itu ada orang-orang yang punya mantra. Dengan menyebutkan mantra-mantra mereka, mereka bisa terbang. Ini membuat Potong takut. Tapi saya mau bilang bahwa tidak semua orang Alor itu menakutkan. Banyak anak-anak Tuhan terkenal datang dari Alor. Banyak hal-hal menarik datang dari Alor. Masyarakat Alor terkenal karena toleransinya yang luar biasa. Di samping itu, masyarakat Alor terkenal karena mereka punya tari-tarian yang luar biasa. Ada lego-lego dan ada sejumlah alat musik yang sangat luar biasa. Ada juga panah yang hebat. Ada jagung titi, ada kue rambut. Ya mungkin jagung titi di mana-mana mungkin ada ya, di Flores juga ada. Tapi pasti ada kekhasannya, ada hal yang berbeda. Kue rambut, saya kira yang ada hanya di Alor. Flores juga ada, oh? Ya. Kenari hanya ada di Alor. NTT terkenal karena kekekasan yang ada di pulau kering ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kita berbeda suku-suku, kita mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Tapi raut wajah Allah ada di tengah-tengah persekutuan kita.
kita secara khusus mendoakan saudara-saudara kita orang awam, karena Tuhan bekerja melalui mereka sehingga mereka juga dapat menjadi berkat untuk kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Begitu kok, mari bapak pulang, bapak terus mendoakan agar orang awam harus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, saya jemput jemaat Tuhan bangun berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, mari dengan sukacita kita memberi persembahan syukur kita kepada Allah dengan mengingat pesan firman Tuhan yang terbaca dalam 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang mulia, yang kami imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyembah kebesaran kasih-Mu, menciptakan kekayaan keragaman bahasa dan budaya bagi kami umat-Mu. Oleh sebab itu, di dalam kebaktian kami pagi ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima dan sucikanlah, agar menjadi persembahan yang berguna bagi hormat dan kebesaran pekerjaan-Mu di bumi ini. Berkati kami semua umat-Mu dalam seluruh hidup dan karya kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demokrat yang menggabungkan. Dari kerajaan pepohonan di Tripura, kami membawa persembahan. Berambut dan jantung tinggi adalah berkat pemberian Tuhan. Dari kebun-kebun batu di Tanah Pura, kami membawa hasil panenan. Terpujilah Tuhan yang telah memelihara dan mengemukkan seluruh kehidupan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa surgawi, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh memasuki hari yang kedua, bulan yang baru di bulan Mei. Bahkan kami juga diberi kesempatan untuk tahun ini merayakan bulan budaya. Semua ini karena kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami ingin menaikkan syukur bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang berbahagia, karena Tuhan menambah usia setahun lagi bagi mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara Juaman Bire dalam perayaan ulang tahun kelahiran yang ke-23. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Flora Mauri yang merayakan ulang tahun yang ke-50. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Herlince Kaja yang merayakan ulang tahun yang ke-46. Kami bersyukur bersama Bapak Paulus Hindawatu yang merayakan ulang tahun yang ke-90. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang juga bertemu dengan hari ulang tahun mereka dalam minggu yang akan kami jalani nanti. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan memberkati, sebab setiap perkembangan usia yang Tuhan izinkan ada maksud Tuhan yang terindah untuk kami semua. Karena itu kami belajar mensyukuri sekaligus siap menjalani hari-hari hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan Ibu Aneta Turangan, karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi keluarga ini. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Al-Pajang, keluarga Yusuf Bengu, karena sejumlah berkat yang telah Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami juga bersyukur bersama keluarga Adrian Riri, Bapak Stefanus Kalelena, Nona Deborah Pajang, karena persepuluhan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi seorang anak yang sedang mengikuti pendidikan di Denpasar. Kami juga berdoa bagi tim multimedia dan panitia Hari Raya Gerejawi yang sedang giat-giatnya melaksanakan sejumlah kegiatan dalam kaitan dengan tanggung jawab yang dipercayakan jemaat kepada mereka. Berikanlah ketekunan, kesiapan, sehingga mereka dapat melaksanakan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan
kepada mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan dalam kaitan dengan pembangunan fisik. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang baru saja mengalami sejumlah pergumulan. Tuhan ada bersama-sama mereka, dampingi mereka, kuatkan mereka. Sekaligus pakailah kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk melayani dan menunjukkan cinta kasih bagi mereka semua. Bapa Surgawi, saat ini bersama keluarga besar Jemaat Kemah Ibadat, kami ingin berdoa secara khusus untuk kekasih-kekasih kami suku Alor, baik di Pulau Alor ataupun di mana saja mereka berada, dalam berjuang untuk mengisi hari-hari hidup, di dalam melaksanakan sejumlah tugas dan tanggung jawab mereka, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkatilah mereka, pakailah mereka sebagai alat dalam tangan-Mu, agar melalui kehadiran suku Alor, baik di Pulau Alor atau juga yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, bahkan juga di seluruh Indonesia, kiranya Tuhan mau memakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu, agar supaya melalui kehadiran mereka ada wajah Allah yang tergambar di sana, dan melalui perilaku mereka ada banyak jiwa yang datang untuk mencari Tuhan. Ini doa kami Bapa. Jika kami memohon lebih dari apa yang Tuhan kenal, ampunilah dan kuduskanlah kami semua. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah adalah penguasa atas segala suku bangsa, yang memerintah dan menuntun semuanya di dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah seluruh suku bangsa, etnis, budaya, hidup dalam rasa syukur dan bersama-sama memuliakan Allah. Dengan kearifan budaya, mari kita bergotong royong, bahu-membahu, bangkit bersama dari dampak bencana dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Maka mari kita mendidik diri kita dan anak-anak kita agar saling menghargai dan bersedia hidup dalam perbedaan suku, etnis, bahasa, dan budaya. Berdirilah dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Aku
Bapak Ibu, saudara-saudara, kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.